Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, baik semua ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM dipimpin Aswad. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk Aswad. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari teks cerita fantasi ya. Sebelum kita memulai pembelajaran teks cerita fantasi, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Adi Maulana hadir, Ahmad Satibi hadir, Aira Dayana hadir, Anelsa hadir, Akila hadir ya, Ari Suryono hadir, Bambang hadir, Berli hadir, Cinta hadir, Dede hadir, Eklin hadir, Fani hadir, Fauzan hadir, Fitri tidak hadir? Fitri kenapa ya anak-anak? Jalan-jalan. Oh itu tadi dia sakit, ibunya WA ibu katanya sakit ya. Kita doakan semoga Fitri cepat sembuh ya. Hazarul Aswad hadir, Imelda hadir, Jia, Karim, Khairul, Emrafli hadir, Mahardika hadir, Maulidia, Muhaimin, Muhammad Abdul hadir, Muhammad Ibnu hadir, Muhammad Rashid hadir, Najma hadir, Novi hadir, Nugraha hadir, Putri hadir, Rafasya, Reski hadir, Rika hadir, Salsa hadir ya, Siska hadir, Syaiki hadir, Utami hadir, Yajid hadir, Zakia hadir, Alvarino hadir. Ya, alhamdulillah banyak yang hadir semua ya, hanya satu orang yang masih sakit, semoga cepat sembuh. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Baik, kalau sudah siap, coba siapkan. Ibu pengen lihat di atas mejanya sudah ada buku paket dan buku tulisnya. Ya. Alat tulisnya juga sudah lengkap. Sudah ya, baik, berarti siap untuk belajar. Nah, ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu itu pembelajaran apa? Pembelajaran apa? Unsur-unsur teks cerita fantasi. Ya, unsur-unsur teks cerita fantasi. Baik, Ibu mempunyai sebuah video. Tapi tunggu dulu, sebelum kita ke video cerita fantasi, kita harus membangun jiwa nasionalisme kita. Kita akan bernyanyi bersama Garuda Pancasila ya. Baik. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia membantu. Pancasila rakyat adil, pribadi bangsa
kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sekarang kita akan melihat sebuah tayangan video. Nah, coba diperhatikan. Bagaimana bisnismu? Buruk? Bagus. Ya begitulah bisnis restoran kan? Makan atau kelaparan? Hanya pendapat. Kenapa kau tidak jadi anak baik saja dan menyerahkan formula rahasianya? Ambillah, ini milikmu. Wah, Ambil semuanya. tunggu. Kau menyerah, Crab? Oh, Plankton, aku tidak berharap kau mengerti. Tapi entah bagaimana tanpa SpongeBob, semua ini tidak ada artinya lagi. Kau tidak bisa begitu. Aku menghabiskan seluruh karirku untuk momen ini. Dan kau hanya terlentang seperti paus terpana? Tak ku biarkan kau merampas balas dendamku. Sampaikan salamku pada istri tersayangmu. Ini tidak terasa semenyenangkan. Aku menang. Ya, baik. Sudah tadi kalian sudah melihat tayangan video? Sudah. Nah, dari tayangan video itu video apa sih itu? SpongeBob. Nah, SpongeBob tadi tokohnya ada siapa saja? Plankton dan Tuan Crab. Nah, mereka itu ada di mana? Ada di Krusty Krab. Baik. Terus mereka itu apakah sedang bermusuhan atau ada sesuatu di situ? Ada apa? Resep Krabby Patty. Oh ya, ada plankton yang mencuri resep Krabby Patty. Oke, baik. Nah, kalau menurut kalian, SpongeBob itu merupakan cerita fantasi bukan? Ya, minggu lalu cerita fantasi itu apa? Cerita fantasi itu apa? Ya, betul sekali. Adalah cerita hayalan yang berimajinasi. Dia bersifat fiktif, tidak ada di dunianya nyata. Masih ingat semua? Masih, ya. Bagus Aswa, pintar. Selanjutnya, Ibu menampilkan sebuah gambar. Coba lihat di sini. Di sini ada gambar apa? Rumah nanas. Terus? Batu. Terus patung? Moai. Nah, kira-kira kenapa ini disebut cerita fantasi? Tidak nyatanya kenapa? Ya, nanas masa jadi rumah. Kalau di rumah kalian bentuknya nanas tidak? Tidak. Baik. Berarti ini merupakan teks cerita fantasi yang difilmkan, ya. Sudah paham ya? Baik, untuk KD pembelajaran hari ini adalah menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca atau didengar. IPK-nya yang pertama adalah mengkategorikan bagian-bagian struktur teks cerita fantasi. Yang kedua, mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks cerita fantasi yang dibaca. Lalu, untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat mengkategorikan struktur dan kaidah kebahasaan struktur teks cerita fantasi dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning yang dibaca dengan cermat, berpikir kritis, percaya diri, teliti, dan tanggung jawab. Nah, kalau dari yang tadi tayangan video, masih ingat kan tayangan video tadi?
Masih. Berarti tadi tokohnya ada Plankton dan Tuan Crab. Dia ada di Krusty Krab, tempat lokasinya. Mereka itu berteman, bersahabat, atau mereka suka bertengkar? Bertengkar. Bertengkarnya karena apa? Ya, karena mencuri resep Krabby Patty. Nah, terus apakah dia nantinya akan bersahabat? Tidak. Coba. Apakah nanti mereka akan bersahabat? Bersahabat? Ya, bersahabat karena apa? Bersahabat karena apa? Ya, karena ada tokoh penengah. Siapa tokoh penengahnya? Patrick. Patrick, ya. Berarti si Patrick menjadi tokoh penengah. Paham? Nah, baik. Di sini Ibu mempunyai gambar apa ini? Princess. Princessnya cantik-cantik gak? Ya, cantik-cantik kayak anak perempuan yang ada di kelas ini ya. Ada berapa? Ada 3. Nah, dari gambar ini Ibu ingin mengingatkan bahwa struktur teks cerita fantasi itu ada 3. Apa aja? Coba baca. Ya, ada 3: orientasi, komplikasi, resolusi. Kalau kita lihat, nah, orientasi adalah pengarang memberikan pengenalan tentang tema, penokohan, latar, alur cerita kepada para pembaca. Kalau kita lihat dari pengertian orientasi, kalau dilihat dari video tadi itu yang mana? Bagian mana? Bagian mana? Kalau dari video tadi, kira-kira orientasinya itu bagian yang mana? Ya, pengenalan tokoh sama latarnya. Ya, tadi ada Tuan Crab sama Plankton. Terus kita lihat di struktur komplikasi penjelasannya. Tokoh menemui masalah atau konflik. Konflik sendiri dapat dibagi menjadi awal konflik hingga klimaks ya. Di sini komplikasinya kalau di tayangan video tadi itu di bagian mana? Adanya masalah. Bagian apa? Bagian yang Tuan Crab bertengkar dengan Plankton. Ya, bagian Tuan Crab bertengkar sama Plankton gara-gara ya resepnya dicuri. Bagus, pintar. Nah, kalau dari struktur resolusi kita lihat. Resolusi merupakan tahapan di mana mulai ada titik terang sebagai jalan penyelesaian dari sebuah konflik. Kira-kira di bagian mana kalau dari tayangan video tadi? Kenapa? Saat Tuan Crab mengasih resep Krabby Patty Ngasih resep Krabby Patty ke Plankton. ke Plankton. Terus apakah ada tokoh penengah? Tidak ada. Ada tokoh penengah? Ada Ya, siapa? Patrick. Ya, Patrick. Ya, berarti ada tokoh penengah agar mereka tidak bertengkar. Sudah paham belum dari ketiga struktur itu? Sudah? Sudah. Baik, kita ke selanjutnya. Nah, Ibu akan memberikan link. Coba Ibu akan memberikan gambar ini di handphone kalian. Coba cek di handphonenya. Di grup WhatsApp kita. Ya, Ibu sudah mengirimkan foto ini? Sudah? Sudah. Nah, ini adalah judulnya apa? Judulnya adalah hidup kedua ya. Sudah Ibu kirimkan ya di grupnya. Nah, di sini ada berwarna apa saja? Abu-abu, kuning, dan hijau. Nah, kalau kita lihat di bagian abu-abu, pada suatu hari ada seorang anak yang sedang bermain di pohon beringin
sedang asik bermain, tiba-tiba ada seorang nenek memanggil dirinya dari belakang. Kira-kira itu adalah struktur apa? Orientasi. Kenapa disebut orientasi? Karena menjelaskan tokoh dan latar, ya. Paham? Paham. Selanjutnya di bagian teks yang berwarna hijau. Coba bacakan sedikit saja. Ya, baik. Dia pergi sampai ke sisi jurang. Di situ ada apa? Ada permasalahan tidak? Ada permasalahan. Berarti permasalahannya di bagian mana tadi? Di bagian neneknya berjalan terus ke arah jurang, ya. Berarti itu sebagai sebuah masalah. Nah, kalau sebuah masalah berarti apa strukturnya? Komunikasi. Mulai timbulnya masalah. Paham? Nah, yang ketiga itu berwarna apa teksnya? Berwarna kuning. Hari menjelang pagi, Nada terbangun dari tidurnya. Lalu nenek, mengapa aku ada berada di sini? Tanya Nada kepada nenek. Nah, ternyata Nada itu katanya karena sudah mati. Jadi dibilangnya sama si peri itu adalah bahwa Nada sudah mati karena sudah masuk ke dalam jurang. Nah, kalau dari bacaan teks tersebut, apakah si itu sudah menjelaskan sebuah resolusi? Sudah? Sudah. Kenapa? Karena dari masuk jurang, akhirnya dia meninggal, ya. Berarti ceritanya adalah sad ending apa happy ending? Sad ending, ya. Paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Tidak. Baik, kita ke selanjutnya. Nah, di sini ada kaidah kebahasan teks cerita fantasi. Adalah bahasa-bahasa yang digunakan di dalam teks cerita fantasi. Yang pertama adalah penggunaan kata ganti orang, ya. Kata ganti orang juga waktu itu di unsur-unsur intriksi di tokoh itu sudah Ibu jelaskan juga, ya. Yang pertama, orang pertama adalah kalau tunggalnya memakai kata saya, terus aku, lalu daku. Tapi jamaknya itu adalah memakai kata kita, memakai kata kami. Itu adalah untuk orang pertama. Pasti kalau kalian melihat di suatu teks cerita fantasi itu di teksnya akan ada bacaan aku. Nah, itu berarti dia menunjukkan kata ganti orang pertama tunggal, ya. Yang kedua, orang kedua. Nah, biasanya di dalam teks itu terdapat bacaan kamu, lalu Anda, ya kau. Nah, kalau jamaknya kalian, kamu sekalian. Jadi di dalam teksnya ada kata-kata tersebut, ya. Yang ketiga ada orang ketiga. Tunggalnya apa? Iya. Lalu? Iya. Beliau, kalian. Terus jamaknya? Mereka. Tinggal dilihat aja di teksnya, ya. Paham? Selanjutnya, yang kedua, menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Makna kias, kata kiasan dipakai untuk memberi rasa keindahan dan penekanan pada hal yang ingin disampaikan. Contoh, kurcaci itu menjadi tangan kanan Raja Singa. Nah, kurcaci itu menjadi tangan kanan. Ada yang tahu arti kata tangan kanan? Tidak tahu? Coba sekarang kalian buka HP-nya, lihat di KBBI offline. Sudah ketemu belum di KBBI online-nya? Apa arti dari tangan kanan? Ya. Jadi itu adalah makna kiasnya. Paham? Lalu makna khusus, makna yang
Berarti makna umumnya apa? Kan kalau makna khususnya ada putih, oranye, biru. Nah, berarti kalau makna umumnya adalah warna, ya, warna. Paham? Kalau misalkan pensil, spidol, penghapus itu merupakan makna khusus. Makna umumnya adalah alat tulis. Paham perbedaannya? Ya. Selanjutnya kata sambung penanda urutan waktu. Nah, kamu kan kalau melihat di suatu teks itu kan terdiri dari beberapa paragraf ya. Nah, biasanya untuk menyambungkan dari paragraf 1 ke paragraf 2 itu memakai kata penanda urutan waktu. Misalkan contohnya kemudian, selanjutnya, lalu tiba-tiba, ketika, akhirnya itu kan biasanya suka terdapat di awal paragraf. Nanti kita akan cek bersama. Selanjutnya penggunaan kata ungkapan atau keterkejutan. Nah, biasanya kata ungkapan atau keterkejutan itu ada memakai tiba-tiba. Ada kata tiba-tiba atau tanpa diduga. Kayak tadi di teks kedua, tiba-tiba seorang nenek datang. Nah, berarti kata tiba-tiba kan itu menunjukkan kata keterkejutan ya, atau kaget gitu. Wah, kenapa nih ada si nenek datang? Gitu. Nah, jadi kata tiba-tiba adalah kata keterkejutan. Lalu ada penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Nah, kalau kalimat dialog atau cerita itu dia memakai tanda apa ini? Ini tanda apa? Petik ya, tanda petik atas nih. Ya, ini ada tandanya. Raksasa itu mengejar kita. Ada petik teriak Kona kalang kabut. Nah, berarti yang membicarakan raksasa itu mengejar kita siapa? Kona. Berarti yang yang ngomong itu adalah si Konanya. Paham? Jadi dia tanda-tandanya ada tanda petik. Itu adalah kalimat di dialog. Ya, paham ya? Baik, coba kita lihat di sini. Nah, di sini sudah lihat mesin waktu. Ibu akan share ke kalian biar lebih jelas terlihat. Tidak akan kalian cermati. Ya, sudah dilihat? Baik. Baik, anak-anak, kalian sudah lihat di handphonenya? Sudah ada ya, judulnya mesin waktu. Di situ ada warna apa saja? Ya, baik. Coba kalian perhatikan, kalian baca terlebih dahulu. Ibu beri waktu. Ya. Dan sudah dibaca ya? Sudah. Coba kalian lihat. Warna mana yang menunjukkan penggunaan kata ganti orang? Warna apa? Warna biru. Ya. Apa yang digunakan? Orang ketiga jamak. Ya, orang ketiga jamak. Pada teks itu ada orang ketiga jamak. Lalu untuk penggunaan kata mencerah panca inderanya apa? Yang ada di situ. Ya, ada latar tempat dan mencerah panca indera penglihatan. Baik, bagus. Terus yang ketiga, menggunakan apa itu? Pilihan kata atau makna kias. Makna khusus. Apa jawabannya kira-kira? Masih? Bagus sekali, pintar, hebat. Lalu di selanjutnya ada kata sambung penanda urutan waktu. Kalau di dalam teks judulnya tadi mesin waktu pakai apa? Iya, pakai kata kemudian. Baik, pintar. Lalu untuk penggunaan kata ungkapan keterkejutan? Tiba-tiba, banyak ada kata tiba-tiba. Karena di situ banyak tokoh nenek yang datang tiba-tiba berkali-kali, ya. Paham?
ada penggunaan dialog kalimat? Ada tidak? Ada. Ada penggunaan tanda beginian? Ada. Ada. Nah, itu adalah contoh menganalisis atau mengidentifikasi kaidah kebahasaan. Bisa dipahami? Bisa. Nah, baik. Selanjutnya di sini Ibu mempunyai 3 gambar. Gambar apa aja? Aladin. Kalian terbiasa melihat gambar ini? Terbiasa. Baik. Ibu mempunyai amplop bergambar, ya. Ibu mempunyai amplop bergambar di mana kalian di sini sudah duduknya bersama-sama dengan teman sekelompoknya. Teman kelompoknya terdiri dari berapa orang satu kelompoknya? Nah, baik. Silakan untuk masing-masing kelompok, Ibu akan datang ke tempat kalian untuk menanyakan kalian ingin gambar yang mana, ya. Di dalam sini ada tugas atau LKPD untuk kalian yang harus kalian kerjakan. Paham? Baik, untuk kelompok 1, kalian ingin pilih yang mana? Ya, gambar pensil ajaib. Kenapa kamu memilih gambar pensil ajaib? Karena saya pernah melihat cerita ini Melihat cerita ini di mana? di perpustakaan. Di perpustakaan. Mungkin di televisi ada tidak? Ada Ada ya, yang judulnya pensil ajaib. Jadi yang lebih dekat dengan kalian, ya. Baik. Untuk kelompok 2, kamu mau pilih yang mana? Ya. Kenapa pilih pensil ajaib? Pernah nonton videonya Karena pernah nonton videonya katanya. Di mana? Di YouTube atau di TV? di TV. Di TV, ya. Berarti ada filmnya, ya. Baik. Untuk kelompok 3, pilih yang mana? Pensil ajaib. Kenapa pensil ajaib? Karena pernah lihat di kartun TV. Kartun di TV. Baik. Untuk kelompok 5, silakan pilih yang mana? Pensil ajaib. Kenapa pilih pensil ajaib? Karena pernah melihat pensil ajaib di Upin Ipin. Di Upin Ipin. Oh, baik. Berarti beda-beda ya. Ada yang di YouTube, ada yang di TV, ada yang di Upin Ipin. Nah, kalau kelompok 6 ingin pilih yang mana? Kelompok 6 ya? Kelompok 5. Aladin. Pilih Aladin. Ayo ambil. Kenapa pilih Aladin? Karena pernah ngelihat di TV. Di TV. Kartunnya? Ya. Ya. Untuk kelompok selanjutnya, pilih yang mana? Aladin. Kenapa pilih Aladin? Karena ada kartunya di TV. Di TV suka nonton? Ya. Suka ya. Untuk selanjutnya, pilih yang mana? Yang mana? Aladin. Kenapa Aladin? Karena sering menonton di televisi. Karena nonton di televisi kartunya? Ya, Ada setiap hari? ada. Ada. Baik. Untuk kelompok ini pilih yang mana? Bebek. Topinya dibuka. Kenapa pilih bebek? Karena saya sering menonton film bebek di YouTube. Bebek di YouTube, ya. Nonton bebek katanya di YouTube. Untuk kelompok ini? Bebek. Ya. Kenapa pilih bebek? Karena saya sering menonton di televisi. Di televisi. Setiap hari kah? Iya. Setiap hari, berarti sama dengan kelompok itu, dengan Ibnu. Kelompok terakhir berarti memilih bebek. Kenapa pilih bebek? Karena sering melihat di televisi. Di televisi, berarti di kelas ini banyak yang menonton film kartun bebek, film kartun pensil ajaib, dan apa satu lagi? Aladin. Ya, memang lagi hits sekali ya, lagi booming ya untuk kartun di televisi. Baik. Nah, sekarang coba kalian buka di dalam amplop tersebut. Di situ ada LKPD atau lembar kerja peserta didik ya. Di situ ada tugasnya. Sudah dibuka? Sudah. Baik. Nah, di sini ada teks cerita fantasi, misalkan yang berjudul Pensil Ajaib. Sebelum mengerjakan, kalian jangan lupa isi dulu kelompok berapa, lalu isi namanya, ya, nama kelompoknya. Ada 4 tadi ditulis, lalu dibaca dulu teksnya. Sehabis kalian baca, lalu kalian isi struktur dan isi ceritanya itu di bagian mana.
serta kaidah kebahasaannya, bukti kalimatnya seperti apa. Jadi contoh pengerjaannya, analisisnya seperti sesuai yang tadi di papan tulis ya, yang udah dipakai layar infokus ya, yang sudah dijelaskan bersama-sama ya. Paham? Paham. Baik, coba sekarang Ibu berikan waktu untuk mengerjakan, silakan. Bagaimana kelompok 1? Apakah ada kendala? Ada. Kendalanya kenapa? Ada nggak? Susah nggak? Susah sih. Ini aja. Susah. Ya, susahnya di bagian mana? Coba. Di bagian komplikasi, Komplikasi. Tadi komplikasi apa? terjadinya masalah. Ya, terjadinya masalah. Tinggal dilihat bagaimana yang ada masalahnya itu di bagian mana ya. Bisa? Bisa. Bisa ya. Coba tolong didiskusikan bersama. Baik. Untuk kelompok 2, apakah ada kendala dalam pengerjaan? Enggak. Tidak bisa? Bisa. Bisa ya, bismillah ya. Untuk kelompok selanjutnya, apakah ada masalah? Tidak ada? Tidak ada. Bisa semua ya? Bisa. Dari kelompok lain apakah ada masalah? Enggak, bisa semua udah paham? Baik anak-anak, waktu mengerjakannya sudah selesai? Sudah selesai semua belum? Nah, baik. Sekarang coba Ibu ingin presentasi kelompok 1 ya. Silakan berdiri kelompok 1, siapa yang ingin membacakan hasil diskusi dengan temannya mengenai orientasinya. Saya. Laila adalah seorang gadis miskin yang pandai. Sebagai waktu, ia menggunakan untuk belajar dan membantu orang tuanya. Selain itu, Laila juga suka menghabiskan waktunya untuk menggambar. Sudah. Ya. Baik, itu kira-kira merupakan orientasi bukan? Coba kelompok 10 menanggapi, apakah itu orientasinya bukan? Ya, merupakan orientasinya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1, jawabannya betul. Selanjutnya Ibu ingin mencoba kelompok 5. Mana kelompok 5? Ya, coba silakan kelompok 5 presentasi bagian komplikasi. Di tengah perjalanan, pamannya meminta Aladin untuk masuk ke suatu lorong-lorong. Masuklah, di sana kau bisa mengambil harta sepuasmu. Hanya tolong ambilkan aku lampu. Aladin didorong oleh pamannya hingga terperosok ke suatu lorong yang gelap. Saat Aladin menyusuri lorong tersebut, kemudian ia dikagetkan dengan tumpukan emas dan berlian di sana. Ya. Dari tadi hasil diskusi kelompok 5, apakah benar itu termasuk komplikasi? Benar ya, berarti jawabannya adalah betul ya. Itu merupakan komplikasi karena sudah mulai ada permasalahan dari si yang punya pensil ajaibnya. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Selanjutnya Ibu ingin minta tolong kelompok 10. Silakan kelompok 10 untuk membacakan. Ada orientasinya. Bagian resolusi. Akhirnya bebek tersebut dipelihara oleh Laura. Tanpa disadari ternyata bebek tersebut adalah seekor bebek ajaib. Bebek ajaib. Ya bagus. Apakah kelompok 10 itu sudah benar mengerjakannya komplikasinya? Resolusinya? Benar? Benar ya. Berarti kelompok 10 juga betul jawabannya. Tepuk tangan untuk kelompok 10. Mungkin untuk kaidah kebahasaannya ada kelompok lain yang ingin membacakan kaidah kebahasaannya? Ada? Ada kelompok lain? Kaidah kebahasaannya satu saja. Munculkan kaidah kebahasaannya. Mana coba dilihat kelompok ini kaidah kebahasaannya mana tadi? Nah, ini udah dikerjakan. Silakan baca yang mana? Mau yang mana yang dibacakan? Penggunaan kata ganti orang. Ya, penggunaan kata ganti orang yang mana? Sayangnya kini ia tidak dapat menggambar lagi karena pensil yang dimilikinya sudah hampir habis dan sangat pendek. Ya, berarti itu memakai kata ganti orang keberapa? Ketiga. Orang ke? Tiga. 3. Apakah betul? Betul ya, sudah sesuai ya dengan yang tadi dijelaskan ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya,
Berarti di kelas ini hebat-hebat, pinter-pinter, jawabannya pada betul semua. Kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Nah, anak-anak, sebelum Ibu menutup pembelajaran, coba kalian buka handphonenya. Ya, buka handphonenya. Ibu akan mengirim link Google Form. Ya, kalian juga sudah tahu Google Form? Tahu ya, sudah pernah menggunakan juga. Lalu Ibu akan mengirimkan, nanti kalian buat kesimpulan pembelajaran hari ini. Bisa? Jadi apa yang udah Ibu jelaskan, tolong ketikkan di Google Form yang Ibu akan berikan. Paham ya? Paham. Baik, Ibu akan mengirimkan. Sudah diterima? Sudah, silakan kalian buka linknya. Dikerjakan, jangan lupa ketik namanya pakai huruf kapital dan kerjakan soalnya untuk penyimpulan hari ini. Sudah selesai? Baik. Baik. Ya, semua ya, ya. Baik, terima kasih. Kalau mungkin untuk pembelajaran, satu orang yang bisa menyimpulkan siapa? Satu orang pembelajaran hari ini. Baik, Fauzan, silakan Fauzan. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini apa? Hari ini yaitu struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita fantasi, Bu. Strukturnya ada 3, orientasi, komplikasi, dan resolusi, Bu. Ya, berarti ada 3 apa aja tadi? Orientasi, komplikasi, dan resolusi. Ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Kalian juga sudah mengerti materi pembelajaran hari ini. Jadi untuk kedepannya semoga kalian lebih hebat lagi belajarnya dan juga menjawab pertanyaan dari Ibu ya. Baik. Sebelum menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan untuk KM dipimpin. Ntar dulu KM, silakan pakai ini dulu KM biar lebih jelas. Silakan dulu. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membuat sesi yang akan menjelaskan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Ya.